Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat, untuk memperingati acara Isfah dan Acara selanjutnya tausiah sekaligus muhasabah yang akan dibawakan oleh Buya Herman Tanjung. Kepada Buya Herman Tanjung, waktu dan tempat kita persilahkan. Ibu, Ibu. Kemana komandan sama Kang? Awak nak bodong kan? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita masih diberikan umur panjang dan waktu luang. Alhamdulillah. Lo makin tua. Kita masih diberikan keistiqomahan hati untuk selalu berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai akhir hayat kita menjalankan kebaikan menuju ridha Allah. Amin ya.
selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu Wali Kelas, karyawan, seluruh sivitas yang ada di SPAN Padang, dan wabil khusus kesatria. Ini penting nih, jawabnya anda. Lalu aja lah. Dah. Jadi nanti diulang ya. Siaran ulangnya nanti aja. Sekarang rekam aja dulu. Sebarkan ke seluruh penjuru dunia agar SPAN itu terkenal. Gitu. Dan mendapat ridho Allah. Itu yang penting ya. Aduh. Baik. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, tanggal 2 lebih kurang, ya 2 ya, besok 3 ya, Sya'ban. Entar lagi kita akan Ramadan. Jadi ternyata tanpa terasa kita menjalani kehidupan ini. Tadi Ibu Kepala kita sudah menyampaikan bahwa detik-detik terakhir ruh kelas 3 berada di sini. Maka berikanlah yang terbaik. Tadi nasihat beliau luar biasa. Kalau di sekolah awak salah, itu dalam lokal kan guru kita sering menyampaikan, di sekolah awak salah, dalam proses pendidikan kita salah, masih ada harapan guru nan kemenunjuan. Itulah salah basaku tukah barasa. Kalau di tengah masyarakat kita salah, wow, itu luar biasa itu hukum masyarakat. Macam-macam saja. Dianggap kita tidak beretika, sekolah lebih tinggi bentuk orang tak sekolah, anak siatu di mas sekolahnya, payah senyum sekolah, macam-macam saja. Kalau di tengah masyarakat, maka ilmu yang diperoleh ini terapkan dalam masyarakat agar kita menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat. Maka dalam peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj ini setidaknya ada 2 hikmah yang penting kita petik. Lihat terengah si Tompul. Tengok ke sini. Ya. Ada 2 setidaknya yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilepaskan. Sama kita semua dalam pandangan Allah itu kita semua sama. Manusia itu sama, yang membedakannya itu hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu tidak ada bedanya di sana. Apakah dia pejabat, orang kaya, orang miskin, rakyat bawahan, tidak ada. Siswa, mahasiswa, pelajar, sama, tidak ada itu. Guru, tidak ada. Yang membedakan kita itu adalah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang membedakan kita. Nanti di akhirat bisa saja kita beda nanti. Antum semua mungkin lebih duluan masuk surga. Mungkin dia hafidz Quran, tilawahnya bagus, kayak Zaki Ahmad, siapa namanya? Ahmad Zaki tadi gitu kan. Kan luar biasa itu. Ditingkatkan ya tilawahnya, dibaguskan lagi untuk masa. Mana tahu nanti kamu jadi jenderal gitu kan. Tahu-tahu jenderalnya yang bisa baca tilawah Al-Quran, kan luar biasa itu. Jadi ada 2
hikmah yang penting kita petik dan kita ambil. Jadi bukan hanya seremonial saja. Setiap tahun diadakan peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tapi kita tidak mengambil pelajaran. Rugi kita. Apa yang bisa kita ambil? Perbaiki hubungan sesama manusia. Tuh, tadilah dibimbing disampaikan dari ibu kita. Jadi adab dan etika itu perlu. Salah satu Rasul diutus oleh Allah, tujuannya adalah innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Akhlak penting itu. Jadi kalau guru harus dihormati. Dulu kan ada pemeo yang menyatakan guru adalah pahlawan. Guru adalah pahlawan tanpa akibatnya apa? Tidak ada penghormatan terhadap guru. Mohon maaf, bukan merubah maksud, tidak. Pahlawan, guru adalah pahlawan banyak jasa. Banyak jasa guru itu kawan. Kalau tidak gara guru-guru, kita tidak pandai baca. Kita tidak tahu dengan ilmu. Yang mendekatkan, yang memberi pengetahuan, yang pandai awak membaca, pandai awak matematika. Mohon maaf, guru matematika. Mohon maaf. Ya, saya sering ceplas kayak gitu. Kalau tidak dapat kan mati ya kalau ada beda. Siapa yang ngajar? Guru. Yang ngajarkan kita ngaji siapa? Alif bata itu ya guru. Guru pahlawan banyak jasa. Gara-gara guru kita kenal dengan agama. Gara-gara guru tahu membaca. Maka adab terhadap guru itu sangat penting. Kalian buka di YouTube itu bagaimana di pondok pesantren terhadap guru. Jangankan untuk maju. Berangkat dari guru itu ada sesuatu yang dikasihkan, dia mundur itu. Kayak bendera bawa apa itu merah putih itu. Mundur dia. Itu adab. Bahkan dalam riwayat, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Paham tuh? Banyak banah ilmu awak. Hebat kita. Hafizul Quran, hafizul hadis. Banyak temuan-temuan yang bisa kita wujudkan. Kalau adab tidak ada artinya. Iblis itu udah duluan di dalam surga dari manusia. Tahu iblis? Tahu. Udah kenal? Di mana? Oh jangan. Udah duluan dia. Ilmunya banyak. Tapi adab yang tidak ada. Akhirnya timbul kesombongan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala Allah menyampaikan untuk seluruh penduduk surga itu sujud kepada Adam, apa yang terjadi? Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, baru. Jadi wa idz qulna lil malaikati isjudu. Jadi semuanya menjadi malaikat. Tatkala Allah menyerukan seluruh penduduk surga itu, jadi malaikat statusnya sujud kepada Adam, sujud illa iblis, baru pengocolian situ. Jadi orang yang tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau menghormati sesama, illa iblis. Itu ada pengecualiannya di sana. Makanya penting bimbingan guru-guru kita. Anak-anak apa semuanya, guru tidak minta untuk dihormati. Orang tua tidak minta untuk dibalas dengan apa kek. Enggak. Tetapi kewajiban kita sebagai anak untuk menghormati orang tua dan guru. Di dalam itu setiap upacara ada apa namanya itu? Tri janji. Kalau dulu janji.
Nah, janji taruna taruni. 1. Coba pahami itu baik-baik. Amalkan, bukan hanya sekedar ilmu. Udah tahu, sudah, jangan. Amalkan. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau muslim, jadilah muslim yang taat. Ya kalau kita non muslim, Kristen, Yahudi, Protestan, Katolik, Hindu, ya taatlah dalam agama kita. Jangan sampai kita tidak tunduk dalam aturan-aturan agama kita. Itu namanya menjaga toleransi beragama. Yang kedua apa? Panjang mana mah? Setia pada Pancasila. Dia harus dijaga itu. Pancasila itu dirumuskan oleh para pendahulu itu tujuannya baik. Bagaimana kita utuh? Begitu hebatnya di Indonesia ini. Jadi agama sekian banyak, suku sekian banyak, banyak beraneka ragam bahasa, kok bisa dia satu? Itulah dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kehebatan rumusan para pendahulu kita. Yang ketiga apa? Patuh dan taat. Tuh, terhadap perintah guru dan orang tua. Luar biasa itu. Patuh dan taat. Tidak perlu banyak-banyak, itu saja diamalkan. Janji apa tadi namanya? Janji taruna taruni itu, Masya Allah, aman kalian itu, aman. Itu saja, aman itu. Patuh dan taat terhadap perintah guru dan orang tua. Selagi tentu itu kepada kebaikan. Guru dan orang tua. Orang tua kalian tinggalkan dari kampung halaman, berangkat dari rumah, pergi ke rantau, pergi ke Padang, pergi ke sini untuk cari ilmu yang didapat di sini. Di sini orang tua, siapa orang tua kita? Guru, bapak dan ibu guru kita. Itu orang tua kita. Sakit kita ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain, ini sama guru kita ngadu, karena itu orang tua kita. Patuh dan taat. Makanya hati-hati itu. Laksanakan itu sebaik-baiknya. Yang keempat apa? Yang kelima? Empat apa tuh? Tuh, disiplin. Penting itu. Guru menerangkan pelajaran, jalan lo. Iko mulai sebarajah baru muaku langsung. Itu tidak disiplin kita namanya. Ya kapan kita dapat ilmu? Guru datang ke sini memberikan ilmu sama kita. Makanya kita itu bagikan cawan. Cawan tahu cawan? Itu tadah itu nampung. Itu dengar tuh, komandan. Makanya penting. Makanya dengarkan saja dulu. Nggak usah komen. Nanti komennya. Atau nanti dibuka tanya jawab nanti. Ya, jadi hormati sesama, dijaga hubungan sesama. Maka itulah yang dimaksud dengan Isra. Tadi Al-Quran sudah dibacakan tilawahnya. Maha suci Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Jibril. Kapan? Malam hari. Dari mana? Minal masjidil haram, dari masjid, ilal masjidil aqsa, kepada masjid aqsa. Dari masjid ke rumah masjid. Tidak perlu dipertanyakan itu. Kok dari masjid ke masjid? Kenapa tidak minal pasar kepada ilal market? Kan bisa jaga itu. Dari pasar kepada marketnya. Atau minal kampus ilal sekolah, kan bisa juga itu. Tetapi tidak. Masjid. Kok masjid ke masjid? Ternyata rahasianya masjid adalah tempat suci di dunia ini. Di dunia ini. Makanya tidak boleh dilarang masuk masjid. Waduh lah orang-orang Yahudi yang melarang masuk masjid begini. Biarlah yang berlalu, biarlah berlalu. Nah, oleh sebab itu, jaga. Itu hubungan sesama manusia. Masih di alam dunia.
hubungan dengan guru, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman. Hubungannya kawan. Senior dengan junior, dengan atasan kita, itu baik-baikan kita. Apalagi kalau tinggal di komplek, apalagi satu kos, jangan ada yang kehilangan. Kalau dijaga itu, insya Allah. Muslim yang baik itu al-muslimun man saliman, orang yang mampu memberikan baik, aman tetangganya, biadi milisani, daripada lisan dan tangannya. Muslim yang baik itu aman orang muslim yang lain dari tangan dan lidahnya. Jangan sampai menyakiti hati teman, menyakiti hati orang lain. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Jaga. Apalagi nanti entar lagi kan antum mau selesai dari ini kan sekolah tertinggi yang ada bagi kelas 3. SMA, CD, SMP, SMA. Sekolah. Jadi sekolah tidak ada di atas ini lagi. Yang ada di atas ini perguruan tinggi. Itu hidup mandiri. Yang kan bimbing tidak ada lagi. Maka di kelas 3 ini penentuan diri kita. Mau kemana kita? Mau kerja, mau kuliah, mau apa yang kita lakukan, atau mau babini? Mana tahu kan? Kalian kan sudah belajar masalah pernikahan. Udah belum? Yang kelas 3? Udah ya? Tuh, tinggal praktek lagi. Kalian kan minta kemarin, Pak. Pak, kapan prakteknya, Pak? Megang lo, Pak, megang. Hah? Oh, megang lo ya? Nggak apa-apa, siap megang tuh langsung praktek. Nggak apa-apa. Ya kalau memang sudah jodoh kita, ya nggak harus tunggu-tunggu. Lanjut kan. Tapi jangan lupa undang Bapak Ibu guru di sini ya. Nah, gitu. Jadi ternyata hubungan sesama manusia itu penting dijaga. Rajin awak sholat, banyak sholat kita, hebat ibadah kita. Kalau hubungan sesama manusia tidak baik, maka tidak baik manusia itu. Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dia ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa sajonya barado kalau putus hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia kalau dia putuskan. Jadi sekali lagi pesan terhadap anak-anak bapak semuanya, terutama kelas 3 yang kalian sekarang sudah berada di ambang akhir-akhir proses BBM di sekolah, maka betul tadi dipesankan sama ibu, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan banyak mubazir waktu. Mubazir waktu itu kalau ada yang tidak jelas tanya sama gurunya. Tidak ada guru datang, masuk pustaka, ambil buku, baca. Kalau tidak, kenapain Allah turunkan wahyu pertama itu? Apa wahyu pertama? Tuh, Iqra. Apa artinya? Bacalah. Lalu ya, bacalah, baca. Bukan hafal. Semakin banyak kita membaca, makin banyak kita tahu. Makanya membaca. Baca semuanya. Ini jangan handphone saja yang dibaca. Pembelajarannya lainnya juga. Ini untuk masa depan kita. Tanya sama guru kita kalau ada yang tidak jelas. Terlambat guru datang, ambil pustaka, buku, baca. Kadang-kadang dalam perjalanan maklum saja. Atau guru tidak datang, isi waktu itu. Jangan senang pulang, rugi kita. Jadi ternyata menjaga hubungan dengan sesama manusia, maka manusia itu akan menjadi manusia yang baik. Khairun nas, manusia yang baik itu an yanfa'un nas, bermanfaat bagi orang lain. Satu. Kedua, yang terakhir. Apa yang berapa? Banyak. Oh, ya. Ya, yang kedua, bagaimana
hubungan yang kedua, hikmah yang kedua yang sangat penting sekali jangan ditinggalkan, yaitunya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj. Dia kan letter L itu. Isra Mi'raj. Isra itu masih mendatar di alam dunia itunya. Kemudian Mi'raj naik menghadap kepada Allah. Jadi sebagai orang Islam yang baik, dia harus ibadah, harus sholat. Nah gitu caranya, jangan sampai tidak. Oke, yang lain sholat subuh tadi yang kayak tangan. Alhamdulillah ada jo yang indah ya. Ya, makasih atas kebaikannya. Selalu disampaikan oleh guru kita, salat. Kalau ingin baik hidup kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ndak talok jo amin tu doh. Amin sembahyang dah doh mampu ha. Salat. Ya Allah masuk ke dalam surga, amin. Bakal masuk surga, salat ndak doh. Karena salah satu syarat itu ibadah. Ya, yang perempuan juga seperti itu, jaga ibadah kita. Kalau ibadah tidak kita jaga, jangan berharap. Jangan berharap itu Allah tidak akan jaga kita itu. Sudah jelas. Sedang Rasul saja, Nabi Muhammad, orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa yang bergelar Habibullah siapa? Nabi Muhammad. Nabi yang lain ada enggak? Tidak ada yang bergelar Habibullah kecuali Nabi Muhammad. Bajaleh-jaleh beliau mengecek jo anak beliau. Fatimah, salat. Saya Rasulullah bapakmu. Ndak bisa menolong di akhirat kalau engkau ndak salat. Salat sayang. Fatimah anak kandung sendiri, anak kandung Rasul. Iku awak. Ndak ada kaitannya dengan Nabi. Paling-paling kita umat Nabi saja. Cucu Nabi ndak, anak Nabi tidak, perempuan istri Nabi pun tidak. Sementara kita menginginkan, ingin syafaat, ingin masuk surga, ingin baik, ya tidak bisa kalau tidak ada usaha. Nana apa semuanya? Habis kita hidup di dunia ini, kena ngapain lagi? Mati kan? Dikirain mati itu senang? Hah? Senang ya? Udah jelas tidak? Udah tahu tidak? Kenapa nggak diusahakan untuk mati yang baik? Banyak orang sekarang berusaha untuk hidup yang baik, rumah tangga yang baik, kendaraan yang baik, rumah yang baik, anak istri-istri yang baik, tetapi sedikit manusia berusaha untuk mati yang baik, di alam kubur yang baik, bagaimana di alam barzah yang baik, di akhirat yang baik. Harus ada usaha. Nggak bisa kalau tidak diusahakan. Jadi sekali lagi tugas kita adalah mengingatkan bagaimana kita tetap selalu menjaga hubungan baik, baik itu sesama manusia, apalagi hubungan baik dengan Allah. Dengan baik dengan Allah itulah ibadah. Jadi sekali lagi kepada Bapak semuanya, elok bana awak dengan tetangga, sopan santun, ramah tamah, budi baik dengan orang tua, dengan guru, sesama tetangga dan masyarakat lainnya. Kalau hubungan dengan Allah tidak baik, tidak ada artinya. Kehidupan awak kok tidak ada artinya doh, tidak ada gunanya kalau tidak baik hubungan dengan Allah. Karena nanti yang pertama diperiksa di akhirat, di hari kiamat itu bukan kekayaan kita, bukan kedudukan pangkat jabatan kita, bukan kegagahan, ketampanan dan kecantikan kita, tapi ibadah sholat. Itu lo tak kalau atau ha? Ya. Anak yang cerdas tu ndak sama je utak talua. Utak talua tahu? Makin dia ngean,
Lah tahu kalian kan? Tak talua. Makin diangean, makin baku. Jangan. Tapi jadilah kita itu seperti lilin terang, bisa orang dibuatnya. Jadilah kita itu bagaikan gula mani orang sadolahnya. Tidak apa-apa. Jadilah kita itu bagaikan garam. Ini tidak apa-apa. Asin orang dibuat. Awak anju orang asin. Ya dolah. Jadi ternyata sangat penting sekali. Tidak ada gunanya kita hidup banyak banah yang awak usahawan di dunia kok. Kalau tidak sholat tidak ada artinya. Jadi sekali lagi mungkin ini pesan-pesan terakhir lah sama anak-anak kelas 3 terutama. Tolonglah sekali lagi jaga hubungan kita dengan Allah. Ya kalau guru itu sampai di mana lah? Paling pertemuan PBM di dalam lokal. Habis itu selesai ya sudah. Tapi balik kawak balik. Kalau kalian tidak biasakan dari sekarang untuk membiasakan yang baik, insya Allah sampai besar kalian tidak akan terbiasa berbuat baik. Tidak akan terbiasa itu. Kan di Minang kan terbiasa dari kete taraja-raja lagadang tababao latuo tarubah tidak kamati jadi parangai. Udah tahu kita itu, biasakan dari kecil kita ibadah payah, iyo payah, biarlah dulu payah dulu, subuh zuhur asar, pelihara itu. Kalau pelihara ibadah kita, insya Allah Allah pelihara kita kok. Allah pelihara. Dunia ini tidak sempit, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Di mana saja bisa kita hidup. Bagaikan batang ubi itu, ubi kayu, tahu lihat kan? Jangan kan ditanam, dicampaan saja itu, dicampaan saja. Kalau kita sudah hubungan kita baik dengan Allah, baik sesama manusia, jangankan di melamar-lamar sampai karajo yang lain, dicampaan saja kalian kamar dicampaan, duit itu, pasti duit, bisa. Kenapa? Kita udah baik. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Jadi tanamkan secara baik-baik. Percayalah bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu tidak ada takarannya. Tunggang tunggi awak dimencari, tetap sudah diatur oleh Allah. Jadi ibadah bukan untuk kaya. Kalau untuk kaya ibadah, mungkin orang-orang yang rajin ibadah itu yang lebih kaya dari kita. Tetapi tidak. Karena ibadah itu untuk mencari hidup berkah. Itulah gunanya salam. Nah, itu penting bagi kalian tuh. Dalam lokal kan diselin sampaikan itu. Assalamualaikum. Apa artinya? Itu jawabannya tuh mah. Oh jujur benar lu mah. Assalamualaikum. Apa artinya? Waalaikumsalam saja kan. Keselamatan atas kamu. Warahmatullah. Dengan rahmat Allah. Jadi kita selamat itu atas rahmat Allah wa barakatuh. Rahmat Allah yang mana? Yang diberkahi. Awal surah Al-Baqarah saja baca itu. Al-Fatihah saja sudah menunjukkan ada rahmat Allah itu yang tidak diberkahi. Ada juga diberikan oleh Allah tapi ghadab, dibencihi. Ada juga yang diberkahi. Itu kita berselindung ghairil maghdubi alaihim. Kan itu tuh. Walad dolin yang sesat. Kita diberi rezeki, diberi harato banyak tapi sesat. Kita dititipkan harta, pangkat jabatan, anak-anak banyak tapi dolin, tapi dimurkai. Kan nggak senang, nggak ingat, nggak mau kita. Tapi yang diberkahi, kan itu yang penting. Nah, jadi mari bagaimana jaga hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan jalan ibadah. Kemudian karena kita beragama Islam, carilah agama itu terus ilmunya agar kita selalu mendalami karena ilmu agama itu sangat luar biasa luasnya. Jadi jangan hanya sekedar merasa cukup. Apalagi nanti kalian bekerja di tempat orang, di tempat yang lain.
Itu jaga, tanamkan agama di sana. Jangan sampai kita sia-siakan itu. Ya. Baik, mungkin itu saja sebagai mutiara hikmah dari pelaksanaan peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj, agar bisa mengambil kita hikmah dan faedah dari peristiwa yang terjadi tersebut. Dan semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita sebagai manusia untuk mengingkari dan menghindarkannya, karena itu bagi Rasul. Baik, sebelum kita bermohon dan bermunajat kepada Allah, ada yang bertanya? Silakan, 1 menit. Kalau tidak, pulang oleh. Galak ulang. Nah, oke, tidak ada bertanya. Kalau tidak, Bapak tanya. Ya. Itu YouTube itu. Kalau lain tingkah kalian rekam itu. Pak, kenapa orang sholat? Hilang selansuang. Palu aja telantuang nak. Apa tuh? Kenapa orang sholat? Ngapain dia orang sholat? Tanya saja, enggak apa-apa. Kalau misalnya Pak. Zaki. Maaf ya, punggung Bapak di belakang nih. Kalau misalnya orang sholat tuh tutup mata, niatnya untuk khusyuk tuh boleh nggak Pak? Tutup mata, langsung lalu. Tutup mata, langsung lalu. Ya. Baik. Dalam ibadah itu kiblat ada 3. Dengarkan. Antum nanya kan? Nah, Bapak jawab. Dalam sholat, dalam ibadah kiblat ada 3. 1, kiblat dada. Mana dadamu? Tuh. Menghadap ke Ka'batullah. Jangan ke kawan dia doan. Ke Ka'batullah. Jadi ke mihrab. Yang kedua, kiblat mata. Itu baru masuk. Yang kedua, kiblat mata ke tempat sujud. Paham tuh? Yang ketiga, kiblat hati. Kemana kiblat hati? Zikrullah, mengingat Allah. Udah, jelas itu. Tapi hati-hati juga. Pas makanya kiblat mata itu ke tempat sujud, jangan kepada yang lain-lain. Kau mencari kamu ke kawan itu kan, kira Sarawanya Japan, Japang Bali gitu kan. Atau Sarawak cabiak di belakang, batumbuk Sarawak kawan, itu lain-lain situ ada. Atau ada ibu-ibu kan mekenanya Madinah. Di Madinah di Bali. Itu kama-kama apa kan tuh? Bilo lambo kapainnya haji tuh. Lah. Jadi makanya salah satu ibadah itu pakaian jangan pamerek-merek yang dibawa. Nyoba di orang sedang salat bekoh. Nah, itu membantu untuk kekhusyukan salat. Kata Imam Nawawi, membantu kekhusyukan salat itu baca bacaan salat. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Baca, bukan ingat. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Bukan mengingat, membaca. Rabbil firli warhamni. Itu luar biasa itu. Apa artinya? Rabbil firli. Sungguhnya apa? Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni. Sayangilah. Wali-walidayya wa'alaikum. Sayangilah aku. Wajburni. Warfa'ni. Semuanya itu doa. Angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku hidayah, tunjukilah aku. Wa'afini, maafkanlah aku. Wa'fu anni, maafkanlah aku, wafatkanlah aku dalam kebaikan. Kan luar biasa itu. Makanya bacaan sholat itu dibaca. Itu membantu untuk kekhusyukan. Oke?
Zaki Tengku, bukan Tengku Zaki ya. Tengku Zaki mana? Pulang buang. Oke, yuk, mesti ingat. Yes. Apa? Yang lain silakan. Jadi salat tolong dijaga. Kalau tidak dijaga, Allah tidak akan menjaga kita. Itu dah biasa itu. Karena manusia yang paling sombong itu adalah yang tidak mau salat. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya manusia yang paling takabur, yang paling sombong, kesombongan tingkat tinggi adalah mereka berat kepalanya untuk sujud melaksanakan ibadah. Dan salat yang baik itu adalah salat berjamaah. Paham tuh? Makanya kata Nabi, salatul jamaah afdol. Salat jamaah itu lebih utama, lebih afdol ketimbang dengan salat sendirian. Jadi pelihara diri kita agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Yang lain? Tidak ada? Ya. Saya mau tanya. Yang nampak yang ada? Apa hukum menolakan sholat dari teman? Hukum gantung. Ajakkan dari teman ya. Kita ngajak. Kita mengajak tadi. Oh gitu. Banyak alasan. Satu. Apa hukumnya? Ya, satu. Dengarkan. Satu. Jangan berputus asa. Terus menerus ajak dia. Tugas antum, tugas kita adalah mengajak. Ud'u ila sabil. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang baik. Hikmah, teknis saja, mungkin bisa saja mungkin dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang memang penuh berharap kepada Allah, semoga dia tetap menjalankan kebaikan sampai dia mau. Sampai dia mau. Ada contoh, itu teman-teman kita yang sering datang ke rumah itu. Assalamualaikum Pak, sholat yuk. Assalamualaikum Bang, ke lapo-lapo, ke ruang-ruang, warung-warung, kemana-mana. Jemaah-jemaah teman-teman itu yang pakai jenggot yang habis itu luar biasa dakwah beliau itu. Ke tempat-tempat narkoba dia masuk itu, tempat-tempat orang bertato-tato dia datang itu. Banyak yang bertato yang sholat. Gara-gara dia itu selalu gigih. Dia ndak putus asa dia. Nah, datang dia terus. Besok dia datang lagi. Besok ndak mau, datang lagi. Besok awak kawak saya lihat, iyalah, pergi dulu, bukan motor ikut. Nah, akhirnya dia datang juga jadinya. Itulah lameh mencari kan. Ikut seorang itu maksudnya. Lameh lah mencari kan. Dia datang saja. Nah, gitu. Akhirnya dia datang. Kuncinya jangan putus asa. Mengajak kepada kebaikan. Kalau putus asa mengajak kepada kebaikan, maka Islam itu tidak akan berkembang, tidak akan sampai kebenaran itu. Orang yang diajak kepada kebaikan, hargailah. Oke, contoh. You siapa nama? Diki. Kalau kamu menjadi polisi, dipanggil sama komandan, datang nggak? Kalau nggak datang gimana? Karena tidak ya. Ntar dan saya ngopi dulu. Gimana kira-kira itu? Langsung ditindak ya? Takut? Kok takut? Ini hayya 'alas shalah. Panggilan siapa itu? Allah. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemenangan. Kalau kamu ingin menang, salat. Makanya hayya 'alas shalah dulu. Pahami bahasa itu. Pahami bahasa azan itu, pahami. Dengar semuanya. Udah kesini lihat lagi. Selebriti. Ya. Mohon maaf ya, udah mulai. Tadi susu aja. Thank you. Ya. Hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari salat. Salat dulu. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kalau ingin menang, salat.
Menang itu bukan hanya dunia, dunia akhirat. Kita tidak akan menang kalau tidak sholat, dijamin itu. Siapa yang jamin? Allah dan Rasul. Seluruh para nabi dan Rasul itu dia taat kepada Allah. Angkat kepala. Jadi wali lo. Nah, jadi gitu caranya. Kita saja dipanggil sama komandan kita, tak datang kok. Nggak ada tunggu menunggu. Ntar komandan, saya ngopi dulu, saya minum dulu. Nggak ada. Barangke saat dituju. Apalagi kalau dalam pendidikan itu, lihat itu, kadang tangga-tangga sarawah bagai, bajinji yang sarawah itu. Kenapa? Panggilan komandan. Kalau ndak ada risiko. Sama. Salat juga kayak gitu. Cuman belum tunai saja. Mau ditunaikan sama Allah. Udah kejadian di zaman Nabi Musa dulu. Yang ndak salat menjadi karo. Orang sedang khutbah, orang sedang ibadah, dia cari-cari ikan itu. Kira datang khasyi'in, menjadi karo sedolah. Coba kalau kini kejadian yang tidak salat menjadi karo, bara banyak karo kini itu tuh. Baru di Kota Padang gua. Luar biasa itu. Coba kalau Allah tunaikan yang tidak salat langsung menjadi karo. Kalau tidak karo tidak lah, baru semua ya. Kira datang khasyi'in, bahasanya di sana seperti itu. Dikutuk dia. Waduh, luar biasa itu. Ini berkat doa Rasul. Ya Allah, jangan tunaikan, jangan perlihatkan azab kepada umat hamba, umatku. Nah, sedang itulah ya dojo. Kadang ada yang diblender buminya, bukitnya, kadang ada yang diblender bagai daerahnya. Kenapa itu? Banyak mungkin LPG di sana. LPG apa? Itu LGBT gitu. LPG bilang. Ya LGBT. Hati-hati itu. Jadi tolong sekali lagi, kalau ingin menang salat, orang yang salat pasti menang. Mungkin syariatnya di duniaku hidupnya kere, nampak dia dia hidup sederhana, biasa saja, tapi dalam pandangan Allah jauh lebih mulia dan hebat itu. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, makanya jadilah tawadu, rendah hati. Jadi kalau kita sudah berilmu, bagaikan ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Jangan padiampuh, makin mencotang gitu. Tidak ada guna kita, tidak ada. Jadi sekali lagi Bapak pesan sama kalian, anak-anak Bapak kelas 3 terutama, ibu-ibu guru kita, bapak ibu guru kita juga sering menasihat kita. Maka carilah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jangan lupa diri kita. Agama itu sangat penting sekali. Menentukan. Kadang-kadang apalagi dalam masyarakat, kalau ada orang meninggal datang ada orang sakit jenguk, hubungan baik, ada tegur sapa dengan orang. Jangan mentang-mentang kita sudah di atas mobil, tidak mau menyapa orang lain. Hati-hati itu. Nah, jadi sekali lagi, mari kita selalu berada di atas jalan Allah ridho. Semoga Allah memberikan ridhoan kepada kita bersama. Ya, jadi ajak temanmu, jangan putus asa. Kalau dia tidak mau, jangan sampai kita tidak ibadah pula. Kalau dia tidak mau, biarkan saja dulu. Kita tetap istiqomah, itu yang perlu. Nah, itu yang perlu. Istiqomah terus. Ajak istiqomah. Bawa dia istiqomah. Kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. Mudah-mudahan besok dia mau. Doakan, ya Allah, berikanlah, bukakanlah pintu hati temanku. Ya Allah, bukakanlah hidayah buat temanku. Insya Allah, kalau kita mengajak kepada kebaikan, man sanna fil islami hasanatan, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapat kebaikan itu tanpa mengurangi orang yang berbuat baik itu pahalanya. Dia akan terus mengalir. Kan hebat tuh. Oke, jadi mudah-mudahan Pak Haji, ladian sansu Pak Haji. Baik, jadi mari
dua hikmah untayan peristiwa Isra wal Mi'raj, menjaga hubungan sesama manusia dengan guru, orang tua, dengan masyarakat lingkungan lainnya, dan juga alam sekitarnya. Ini hati-hati juga itu. Kadang banyak berbuat yang tidak baik terhadap alam. Rusaknya alam kok gara-gara manusia. Allah yang nyatakan seperti itu. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut ulah perbuatan tangan manusia. Jadi jangan sampai kita berbuat kerusakan. Jaga lingkungan, membuang sampah jangan sembarangan. Apalagi tinggal di komplek nantinya. Kalian kalau ulah berkeluarga atau di rumah masing-masing, jangan membuang sampah ke rumah tetangga. Dijaga itu. Dan juga hubungan dengan Allah, itulah ibadah. Maka pahami dari kalimat azan tadi, kalau ingin menang harus sholat. Orang yang sholat pasti menang, Allah akan berikan kemenangan itu. Maka itulah bahasanya hayalal sholat dulu, baru hayalal falah. Baru nanti ditutup lagi Allah maha besar, Allah maha besar. Puji selalu Allah di mana saja. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka kita menghadapi kehidupan menuju kampung yang abadi kita di akhirat kelak. Jadi yang abadi kita adalah di akhirat. Iya, part 2 setelah tayangan berikut ini. Baik, demikian saja kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita, permohonan kita bersama diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا.